Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Kaifa asbahtum? Tayyib. Hayya bina nabtah biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak soleh dan soleha, hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita. Nah, hari ini kita akan belajar kisah. Kira-kira kisah Nabi siapa ya? Ya, hari ini kita akan belajar kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nah, apa tujuan kita belajar hari ini? Tujuan kita belajar hari ini adalah supaya anak soleh dan soleha bisa mengetahui bagaimana kisah Nabi Ismail alaihissalam. Anak soleh dan soleha, ada yang tahu tidak? Nabi Ismail ini adalah anaknya dari Nabi siapa? Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ibunya bernama siapa, Nak? Ibunya bernama Siti Hajar. Nah, kisah Nabi Ismail alaihissalam ini ialah berkaitan dengan bagaimana Siti Hajar bisa menemukan mata air Zam-Zam. Nah, ada yang pernah dengar air Zam-Zam? Ya, air Zam-Zam ini berawal ceritanya dari kisah Nabi Ismail alaihissalam. Nah, air Zam-Zam itu bisa keluar karena hentakan dari kaki Nabi Ismail alaihissalam karena dia menangis kehausan. Nabi Ismail alaihissalam kehausan karena ditinggal oleh ayahnya untuk berdakwah. Pada waktu itu, Nabi Ismail dan ibunya Siti Hajar ditinggalkan di sebuah daerah yang kekeringan, tidak ada air. Nah, oleh karena itu, ibunya Siti Hajar pergilah dari Bukit Safa ke Bukit Marwah untuk mencari sumber air. Namun, Siti Hajar atau ibu Nabi Ismail tidak menemukan air itu. Akhirnya, Nak, tibalah saatnya Siti Hajar mendapat bisikan bahwasannya Nabi Ismail diminta untuk diletakkan di sebuah tempat. Akhirnya diletakkanlah Nabi Ismail tadi, kemudian Nabi Ismail menghentakkan kakinya dan keluarlah sumber air. Nah, maka sumber air itulah yang kita kenal sebagai air Zam-Zam. Bagaimanakah kelanjutan dari kisah Nabi Ismail alaihissalam ini? Marilah saksikan video berikut ini. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam hendak pergi, Siti Hajar mencoba menahannya dan berkata, "Wahai Ibrahim, kemana engkau hendak pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami di sini tanpa bekal untuk mencukupi kebutuhan kami?" Nabi Ibrahim tidak menjawab dan tetap beranjak pergi. Siti Hajar pun kembali bertanya, "Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan hal ini?" Nabi Ibrahim pun menjawab, "Ya, Allah lah yang memerintahkanku." Siti Hajar pun kembali berkata, "Kalau begitu Allah tidak akan membiarkan kami." Mendengar jawaban Siti Hajar, Nabi Ibrahim pun akhirnya pergi dari tempat itu. Setelah melewati sebuah bukit, hingga tak terlihat oleh Siti Hajar dan anaknya Ismail, ia pun berbalik. Ia memandang ke arah Baitullah, sembari berdoa meminta kepada Allah agar segala kebutuhan istri dan anaknya senantiasa tercukupi. Nabi Ibrahim kemudian kembali ke negeri Syam untuk menemui istrinya Sarah atas perintah Allah. Di padang pasir yang tandus bernama Makkah itu, Siti Hajar kebingungan mencari sumber air untuk Ismail yang terus menangis karena kehausan. Maka berlarilah Siti Hajar ke sana kemari tanpa arah tujuan.
Berkali-kali ia pulang pergi antara Bukit Syafa dan Marwah, tetapi tidak didapatnya setetes air pun. Tiba-tiba Siti Hajar mendengar suara yang memerintahkan agar Ismail diletakkan di sebuah tempat. Maka diletakkanlah Ismail di tempat sesuai perintah yang ia dengar. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaki bayi Ismail yang menghentak-hentak itu seketika muncul mata air dari dalam pasir dengan derasnya. Lalu Siti Hajar pun segera meminum sepuasnya dari sumber mata air itu, dan Ismail pun berhenti menangis. Tak lama kemudian mata air itu makin melimpah. Jibril pun berkata kepada air itu, "Zam-zam," yang berarti berkumpullah. Maka dengan izin Allah, mata air itu mengumpul. Sampai sekarang mata air itu tidak berhenti mengeluarkan air dan dapat kita kenal dengan sebutan air Zam-zam. Peristiwa berlari-larinya Siti Hajar antara Bukit Safa dan Marwah dalam mencari sumber air akhirnya dijadikan salah satu rukun haji yang dinamakan sa'i. Para muslim yang menjalankan ibadah haji diwajibkan berlarian kecil sebanyak 7 kali antara kedua tempat itu. Bagaimana anak soleh dan soleha? Sudah dilihat videonya? Ya, begitulah nak, kisah dari Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana perjuangan dari ibunya Siti Hajar yang mencari air untuk Nabi Ismail dari Bukit Safah ke Bukit Marwah. Namun apa? Siti Hajar tidak menemukan sumber air tersebut. Akhirnya atas kuasa Allah dengan hentakan kaki Nabi Ismail alaihissalam, akhirnya keluarlah sumber air yang kita kenal dengan sebutan air Zam-zam. Nah, atas izin Allah itu semua bisa terjadi. Allah yang menjaga istri Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya. Karena apa? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam pergi untuk berdakwah, untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Bahkan sampai sekarang pun kita semua bisa meminum dan menikmati air Zam-zam tersebut. Nah, supaya anak soleh-soleha bisa lebih paham tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam, marilah kerjakan kegiatan berikut ini. Itulah tadi kisah tentang Nabi Ismail alaihissalam. Nah, jadi kesimpulannya adalah hendaklah kita agar selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tetap tunduk atau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terpenting juga kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika apa yang kita lakukan adalah karena Allah, insya Allah Allah akan menjaga kita, bahkan menjaga keluarga kita. Nah, anak soleh-soleha, sekali lagi berimanlah kepada Allah dan patuhlah terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk antum semuanya. Insya Allah kisah Nabi Ismail akan kita lanjutkan pada pekan berikutnya. Dan ibu tutup dengan mengucapkan hayya bina nahtatim biqiraati hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.